Coklat kita, humor sufi, nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pri, sehat? Alhamdulillah. Kita ini sudah lama betul nggak ketemu dan mulai bosen kayaknya nge-zoom terus ya. Segala sesuatu ada jatah waktunya sebetulnya. Ya, jatah pertemuan kalau ditunda terlalu lama, mendesak-desaklah kita untuk bertemu. Ya, semoga alam dan Tuhan segera mengizinkan kita untuk bersilaturahmi. Ya, maksud saya kalau sampai sudah bosan nge-zoom ya sudah diganti hostnya gitu loh. Kalau saya belum bosan soalnya. Oh, begitu ya. Kalau begitu aku butuh mikir jawaban lagi kalau begitu. Oh, iya. Soalnya memang kita ini sudah terlalu lama berkegiatan online, on air terus. Saya tuh merindukan sahabat-sahabat kita, Mas Pri. Contohnya seorang Bante, Bante Damo Subuh ini. Ya. Ini sahabat terbaik kita salah satunya. Iya. Walaupun beliau sudah yuswa, sudah sepuh, tapi jiwanya muda. Di antara teman-teman Mas Pri, apakah Bante juga yang paling berpengaruh dalam pemikiran, dalam kearifan Mas Pri GS? Saya ini pemburu guru. Oke. Saya ini murid yang tersia-sia dari sana ke sini. Ya. Nah, Bante yang akan menjadi tamu kita ini seorang Bante bukan bantai. Wah, sampai ini jalur dibantai. Aku sebenarnya lebih menyukai yang kedua tadi itu ya. Bante, ya. Iya, Bante. Bante. Iya, itulah pokoknya. Saya salah satu murid yang takjub kepada beliau ini di antara sederetan para guru itu. Ya. Tentu keunikan-keunikannya yang membuat ketakjuban saya muncul itu nanti kita bisa saksikan bersama dari beliau itu. Hanya guru itu selalu tertampakkan, selalu terasakan, dan selalu tertanamkan. Ya. Jadi kita nggak mengenal pun kalau dekat kualitas guru itu begitu. Wajahnya sejuk, pembawaannya lembut ya Mas ya. Perkataannya juga halus ya. Budi pekertinya luar biasa. Saya tuh sering diajak Bante ke dalamnya beliau ini ke Wisma para Bante di Jakarta di Pondok Labu kalau tidak salah ya. Pernah suatu ketika diajak makan siang Mas Pri. Masya Allah luar biasa. Saya pikir seorang Bante ini ahli puasa. Ternyata ketika jam dahar, jam makan, satu meja itu penuh Mas Pri. Umat itu datang dengan membawa daharan, kemudian Bante menyentuhnya. Nah, taruh di meja. Sentuh, taruh di meja. Terkumpul tuh semuanya ada komplit pepak. Sampai duren saja ada loh untuk makan siang. Kalau begitu rasanya menjadi biksu kok menantang ya. Kalau makanannya begitu kok rasa-rasanya enak ya jadi biksu itu. Tapi beliau daharnya sedikit. Yang diundang itu saya dan teman-teman yang Bante tahu persis bahwa makannya ngawur lah. Atau mungkin beliau ini tipikal pribadi-pribadi yang sudah paham siapa yang dihadapi ya. Kalau tamunya itu jenis predator sepertimu itu mungkin ya begitu cara beliau untuk mengentertain itu. Iya. Sehingga ketika kami makan saya dan teman-teman itu lahapnya luar biasa. Ya. Bante cuman mengambil beberapa bagian dan makan secukupnya. Ya. Saya membayangkan betapa susahnya, betapa beratnya menjadi seorang biksu sehingga makan harus diatur Mas Pri. Itu pun cuman sekali dalam sehari Mas Pri. Ya. Jam 12, jam 1 itu. Kemudian sepanjang hari sampai ketemu lagi jam 1 siang, baru dahar lagi. Sepanjang hari, sepanjang malam ya hanya minum. Apa Mas Pri mau tetap jadi Bante? Saya pengen menjadi Bante yang khusus tadi di meja makan itu. Jadi situasional. Ada nggak situasional? Tapi dulu Mas Pri itu kenal sama Bante Damo Subuh ini gimana ceritanya? Mungkin kami saling mengagumi ya, Gus. Kamu jangan mengingkari kalau aku ini mengagumkan. Ya. Itu klaim sepihak itu. Ini cara guru melatih muridnya. Saya pernah ditenteng untuk berceramah di wihara beliau waktu ada di Semarang. Bukan saya diminta berceramah, saya ditenteng untuk berlatih ceramah di situ. Itu pasti kelasnya begitu itu. Nah, saya belum lama ini melihat ternyata ada videonya di YouTube itu. Saya tidak mengerti kalau itu divideokan, lebih lagi kalau itu di YouTube kan.
Iya. Apa jadinya setelah saya melihat video itu? Waktu saya ngomong itu benar-benar itu ditenteng untuk berlatih ceramah di situ karena Bante itu agak nggak percaya kalau saya ceramah itu nih. Sedang itu ceramah saya bisa nggak ya dihapus dari YouTube itu? Tapi guru itu begitu, kebodohan murid itu diterima, diberi ruang, bahkan kebodohannya diselenggarakan agar ngerti. Nah, lu goblok bener kan? Kira-kira gitu. Saya juga pernah waktu kesempatan makan siang itu kan saya kemudian diminta untuk bercerita tentang perkenalan saya dengan Bante. Ya saya menyatakan bahwa beliau itu guru saya, sahabat sepuh saya, bahkan bagi saya bapak. Saking saya itu merasa kok akrab sama Bante, saya tidak sadar sedang bicara di depan umatnya. Sehingga Bante itu saya rangkul dari belakang, ini bapak saya gitu ya. Bante ya diem saja senyum-senyum. Tahu nggak resikonya apa Mas? Dampak sosialnya itu apa bagi saya? Apa itu? Selesai ceramah itu, Bante waktu mau berjalan ke arah ruang makan, saya di belakang beliau, umatnya ikut nunduk ke saya. Saya kaget, ya Allah, penghormatan kepada guru, pada pemimpin agama sebegitunya. Kalau mereka sampai tahu aib-aib saya, keburukan saya, yang tidak mungkin menunduk segitunya. Sejak saat itu ya saya mulai agak membatasi diri ketika ketemu Bante, harus jaim dikit, khawatir resiko-resikonya yang saya tidak kuat secara mental. Tapi Bante dan murid-muridnya itu kan benar-benar ingin memperlakukanmu dengan se-excellent itu. Itu ya karena pribadi-pribadi mulia itu agak nggak tega untuk memperlakukanmu sesuai kapasitasmu, kira-kira gitulah. Kok kelihatannya iri banget ya? Oh ya jelas. Saya termasuk sering diundang Bante. Lebih dekat saya ke Bante daripada sampean ke Bante. Kok begitu ya? Ya aku harus ngurus ini ke Bante ini. Kita aturi rawuh, kita undang itu datang. Bante Damo Subo. Wah. Sugeng dalu Bante, rahayu. Sugeng dalu para murid. Sejuk ya, Gus. Sejuk ya. Itu karena faktor lampu ya. Kalau faktor lampu kita kan murah ini lampu kita ini. Iya, juga faktor lampu, faktor pantulan cahayanya, beliau tidak berpeci. Wah, itu cahaya iman. Pateni wae. Sudah Bante, yang tadi waduh jangan dimatiin Bante, jangan dituruti omongannya Mas Pri. Monggo dinyalakan saja Bante. Gitu. Ya, betul. Ya wis lah. Bante, apa kabar Bante? Kabar baik. Terima kasih doanya. Sampai saat ini saya dalam keadaan imun, iman, amin, aman. Alhamdulillah. Doakan kami juga Bante. Saya semakin khawatir kepada Mas Pri, walaupun semakin sehat tapi kok semakin tidak waras. Mas Pri monggo, katanya kangen sama Bante. Ngendikan apa Mas Pri? Saya hanya merawat soal-soal yang tidak rampung-rampung saya kenang kepada beliau itu, Gus. Saya juga pernah ditraktir beliau, ya. Tidak cuma kamu. Dan di salah satu rumah makan termahal di Semarang. Oh iya? Pilihan restorannya saja itu sangat gaul. Bante ini berarti tajir ya? Banyak duitnya. Makanya itu, saya kan awam di dalam urusan kebiksuan. Ya. Benar-benar murid yang minus pengetahuan soal itu. Sehingga muncul bermacam-macam imajinasi. Lokasinya dulu lah. Lokasi-lokasi tempat-tempat mahal itu kan makin terasa ya. Rumah-rumah besar, pohon-pohon besar. Restoran yang di situ juga setipe itu. Loh, ini kok masuk kawasan ini? Ini bukan kawasan prihatin ini. Itu mungkin Mas Pri setahun sekali, belum tentu ya? Wah, itu ya pertama kali dan terakhir kali ke rumah makan jenis ini. Dan mengajak seorang ahli tirakat besar, yang tidak saya bayangkan. Saya ya mestinya, wah ini pasti akan diajak di rumah makan di
puncak gunung apa gitu ya. Yang di situ menunya pasti sangat terbatas dan sangat menantang laku rohani kira-kira gitu. Iya. Dan benar begitu. Jangan-jangan masuk rumah makan yang bahkan saya selama ini hanya kenal namanya. Walaupun itu di kota saya, masuk di situ. Sampai udah deg-degan itu. Oh, deg-degan. Deg-degan nanti khawatir minta bayar ya. Itu deg-degan yang pertama sebetulnya. Lah seluruh yang dipesan itu benar-benar makanan yang saya rasanya nggak tega makan membayangkan harganya itu. Lalu prasangka berikutnya, Bante ini kok ternyata kok ya penggemar makan mewah ya, kira-kira gitu. Iya. Karena seluruh makan mewah ada di situ. Sampai pada jam makan, Bante mempersilahkan, saya menunggu Gus. Bante akan mundut apa ini? Apa ini? Karena saya walaupun sudah kelaparan dan sangat menginginkan style jaim. Iya. Dikira bukan orang soleh kira-kira. Nah, monggo Mas Prim. Loh, Bante monggo. Enggak. Saya membongkar tas beliau. Tas ya sederhana tasnya itu. Iya. Membongkar isi yang jauh lebih sederhana. Apa itu? Bante membawa bekal sendiri dan dibungkus daun kayak nasi kucing gitu loh, Gus. Lah terus makanan di meja itu? Itu hanya dipersembahkan untuk murid terkasihnya ini. Wah. Itu khilaf itu berarti ya, Bante ya. Itu gimana ceritanya Bante? Kok bisa seperti itu Bante? Mengistimewakan para murid, para sahabat ini Bante? Itu makanya di dunia ini biku selalu lebih sedikit jumlahnya dengan yang tidak biku. Gitu. Oh. Jadi kalau yang mau jadi biku itu bukan panggilan, tapi pilihan. Jadi saya pernah ketemu dengan seseorang, jadi biku itu sudah panggilan ya biku. Yang manggil siapa? Itu Mas Pri itu. Kalau menurut saya biku itu bukan panggilan, tetapi pilihan. Iya. Cara berpikir Buddhis, hidup itu adalah opsi. Opsi itu terdiri dari dua sisi. Satu sisi kompensasi, satu sisi konsekuensi. Kompensasi, konsekuensi. Nah, makanya kalau tadi Mas Pri mengatakan tajir. Loh, Bante itu loh Mas, pernah dengar istilah indah yang kalau di Jawa Tengah itu sangat dikenal, terutama di lingkungan Sosro Kartanan. Sugih tanpa bondo, wah ini luruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Nah, jadi kan lengkapnya kan sekti tanpa aji, digdoyo tanpa japa mantra. Wah, ya. Sugih tanpa bondo, ngluruk tanpa bola, menang tanpa ngasorake. Iya. Nah, siapa itu sebetulnya? Nah, itu sebetulnya ayat ini ada di dalam salah satu ayat Buddhis yang terdiri dari 84.000 judul. Itu hanya satu dari bagian itu. Saya mengerti kok Sosro Kartono bisa mengucapkan itu, apa dia itu pernah membaca buku Buddhis atau bagaimana ya. Sugih tanpa bondo. Sekarang kalau dibilang biku itu sugih, ndelok modele wae kan ya mesake to ya. Sampai rambut wae ra duwe. Klambine ra tau ganti. Iya. Para biku tidak punya harta pribadi. Akan meninggalkan kehidupan duniawi. Iya. Tapi kalau dibilang melarat ora percaya. Nyatane ya iso rono rene blebar. Nah, itu. Coba nek Bante ini melarat. Kapan iso naktir Mas Pring ngantek kaya ngono mau ceritane. Iya. Jangan mimpi saja jangan. Tapi hebatnya di sini meskipun makanannya jelana, makanannya banyak, tapi Bante makannya tetap sedikit. Saya baru-baru ini tinggal di satu wihara selama pandemi ini. Dalam 100 hari, setiap hari dana makanan yang dipersembahkan di meja saya minimal 30 item. Minimal itu Mas. Pernah saya hitung sampai 59 item. Tapi ingat, boleh makanan banyak, tetapi saya makannya tetap sedikit. Itu Bante nggak butuh asisten Bante. Kami siap itu Bante kalau menghabiskan.
Malah kalau asli model ini banten malah komanan. Atau awak dhewe pindah kos cedak wiharane Bante wae. Itu cocok ya. Buka warung. Nah, apa yang menjadi itu semua adalah satu, kita ingat bahwa makanan-makanan yang enak di mulut itu tidak enak di perut. Aduh. Kalau mau enak di perut, tidak enak di mulut. Iya. Apa kita makanya diatur, dibatasi, karena ada satu istilah. Kalau makannya dibatasi, waktu makannya bisa lebih lama. Oh, ini gimana nih Bante? Loh, ini bahasa lebih tinggi dari sufi ini. Wah. Salah ngundang nih. Wah, malah tidak. Wah. Kehidupan para biku yang membedakan dengan kehidupan awam pada tata kehidupannya, gitu. Jadi harus dimulai dari sini. Ditanya atau tidak ditanya, saya harus menyampaikan bahwa dalam struktur kemasyarakatan Buddhis itu terdiri dari dua otoritas. Satu, otoritas awam, para perumah tangga. Yang kedua adalah otoritas rohaniwan yang biarawan. Rohaniwan yang biarawan. Ya, karena tidak semua rohaniwan itu biarawan. Oke. Malah no rohaniwan tapi sing digoleki mung perawan-perawan. Itu ono wi ono. Lah ini rohaniwan yang biarawan. Artinya rohaniwan yang tinggalnya itu di biara-biara, di wihara. Siapa itu? Ya para biku. Lah yang membedakan apanya? Kalau manusianya sih sama. Yang membedakan adalah tata kehidupannya. Kalau umat awam tunduk patuh pada 5 sila sebagai pedoman jalan hidupnya. Tetapi untuk para biku sebagai pedoman jalan hidupnya adalah 227 sila. Wah. Ini yang membuat kalau kayak Mas Pri barang sawang-awangan. Nah, dari mana 227 itu sebetulnya ya dari 5 itu diwiwir-wiwir, sup, dijelentrehke, dijembreng-jembreng sampai menjadi 227 sila. Lah, lalu 227 sila itu isinya apa saja? Kalau sampean pengen tahu, ya monggo menjadi biku. Tapi sekurangnya begini, iya. Karena saya mengerti ini murid-murid sing ya rada terbatas gitu. Makanya guru yang pinter itu kan harus bisa membuat cara memindahkan ilmu kepada murid itu dengan paling mudah. Guru yang baik adalah yang tidak membuat sulit murid-muridnya. Keuntungan terbesar yang tidak membuat rugi siapa-siapa. Kan begitu. Dari 227 sila ini Mas, itu bisa diringkas menjadi 3 at. Apa 3 at itu? At pertama adalah taat. Yang kedua kuwatirakat. Yang ketiga selibat. Waduh. Apa itu selibat? Tidak menikah. Berat itu Bante. Nah, kuwi mangkane apa? Jadi selibat tidak menikah. Kemudian taat artinya patuh hukum. Nah, hukum yang dipatuhi itu apa? Terdiri sekurangnya 3 jenis hukum. 1 hukum adat, yang kedua hukum negara, yang ketiga hukum alam semesta. Itu namanya taat. Yang ketiga yaitu kuwatirakat. Itulah makanya para biku ini sebetulnya orang-orang yang lelaku, orang lakoni. Tirakat ini khusus dalam hal makan, dalam 24 jam, waktu makannya hanya 6 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang waktu setempat. Sehingga kalau di dalam 1 hari itu sampai dengan jam 12 siang belum mendapat makan, ya lepas menunggu sampai keesokan harinya.
Wah, berat. Dalam 6 jam ini boleh makan sampai berapa kali, akan tetapi banyak para biku yang hanya menggunakan makannya itu 1 kali. Kadang-kadang kalau biku-biku yang di kota yang mempunyai banyak kegiatan makan 2 kali. Sedangkan saya sendiri, saya milih makan 1 kali dan tanpa nasi. Lawuh tok itu berarti. Lah iya. Yap. Nah itu. Nah, jadi inilah tadi kenapa kita mempunyai kewajiban menerima dana makan itu boleh banyak, tapi makan seperlunya, makan secukupnya. Itu yang tidak dimakan oleh Bante, siapa yang makan, Bante? Nah, Bante begitu menerima, kemudian membuat pernyataan, pujian, harapan, dan doa. Ya, ya. Sesudah Bante makan, selebihnya itu dikembalikan. Bante sudah tidak menggunakan lagi, hanya menggunakan 1 kali. Jadi umat juga semakin trust, semakin percaya, karena Bante itu tidak akan nyimpen delik-delik panganan yang sor-sor longan. Orang nget-ngetan Mas Bri. Apa dia kan senengannya nget-ngetan Mas Bri. Makanan kemarin masih diangetin lagi, dimakan lagi kalau kita. Bante, tadi yang tentang taat Bante, kan taat pada hukum adat, taat pada hukum negara, dan taat pada hukum alam semesta. Kok tidak ada taat pada hukum agama? Buddha ini agama atau bagaimana Bante? Nah, kalau kita berbicara agama, menurut para ahli agama, agama-agama itu, agama apa saja, ya termasuk agama Buddha, itu tumbuh berkembang sesuai dengan tradisi dan kebudayaan. Oke. Itulah agama. Kemudian kalau kita berbicara agama Buddha beda dengan Buddha Dharma. Bedanya, kalau agama Buddha, ya agama apa saja, tumbuh berkembang dengan tradisi dan kebudayaan. Tetapi kalau Buddha Dhamma, itu tumbuh berkembang bersama dengan akal, pikiran, dan pengalaman. Karena itulah apa saja yang disampaikan oleh Buddhis, pertama harus masuk akal dan bisa diterima oleh akal sehat. Tapi tidak cukup kalau hanya berdasarkan akal, nanti bisa akal-akalan. Ya. Karena itu yang kedua harus bisa dipikirkan, bisa dipecahkan oleh pikiran, bisa disentuh, bisa digayuh, bisa dicapai oleh pikiran. Dan yang ketiga, hal-hal yang masuk akal dan bisa dipikirkan itu harus bisa dialami. Karena itulah Buddha Dharma tidak hanya bercerita yang tanpa rasa. Kadang-kadang ada cerita tanpa rasa, janji tanpa bukti, kan begitu. Priges banget itu. Nah, karena itu ini bedanya. Maka itulah di sini agama Buddha beda dengan Buddha Dharma atau Buddhistis gitu. Nah, karena itu di dalam Buddha Dharma ada agama Buddha. Tapi di dalam agama Buddha belum sampai pada Buddha Dharma.
Karena kadang-kadang kalau yang namanya tradisi dan kebudayaan kan banyak yang tidak masuk akal. Atau kadang-kadang malah akal-akalan kan. Oke. Jujur saja kan jujur, ya jujur. Jadi ada yang tidak masuk akal atau kadang-kadang hanya akal-akalan. Nah, sedangkan Buddha Dharma tidak hanya masuk akal, bisa terima oleh akal sehat, dan harus bisa dipikirkan, bisa dipecahkan oleh pikiran, lalu juga bisa dialami. Itulah yang membedakan Sang Buddha itu dengan manusia lainnya. Mengatakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dikatakan. Wah, ini berat banget ya. Buddha itu bukan orang, Buddha itu bukan sosok, bukan person. Tapi Buddha itu adalah ilmu, kualitas, nilai sebuah pencapaian. Karena itu Buddha tidak hanya satu-satunya, bukan Buddha terakhir atau yang pertama. Jadi ada Buddha yang dahulu, juga Buddha yang akan datang, lalu ada Buddha yang sekarang. Karena itu ilmu, nilai, kualitas sebuah pencapaian dari perjalanan usaha, maka bukan satu-satunya. Nah, apa salah satu ciri dari Buddha Gautama ini adalah yaitu karena sudah mencapai pada tingkat kualitas, mengatakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dikatakan. Gentleman berarti Mas Pri. Ya. Soal berpikir tadi saya jadi ingat Bante pernah ngendikan ke saya. Berpikir memikirkan pikiran, yang berpikir memikirkan pikiran, yang berpikir memikirkan pikiran. Ngono terus gak mari-mari sampai judek aku. Kalau Mas Pri menilai sosok Bante ini gimana? Dari urian Bante yang panjang ini ingin mengerucutkan di dalam peristiwa di meja makan waktu mentraktir saya itu, Bu. Ya. Saya sampai hari ini belum mendapat konfirmasi dari beliau ajaran apa yang ingin disampaikan ke saya, kok sampai menraktir saya di tempat itu dengan kualitas makanan itu. Ini sasmita apa yang harus saya pecahkan, kan begitu? Ya. Sebenarnya sedang memuliakan saya atau sedang ingin mempermalukan saya karena saya mungkin punya kesalahan-kesalahan yang entah gitu loh, Gus, ya. Kayaknya yang kedua kayaknya. Karena sebetulnya manusia di dalam pada umumnya ya mungkin kita ini kan kadang-kadang sulit dibedakan. Dia itu celutak apa gerapyak itu kadang-kadang beda. Ya. Mas Pri yang celutak kayaknya Bante. Terus Bante, terus. Ya wis lah ngono wae. Ada lagi, Gus, ada lagi. Saya untuk konfirmasi lagi. Nggak tahu, mungkin guru murid itu memang selalu ada di gelombang-gelombang yang kadang-kadang sepadan gitu ya, Gus ya. Saya satu pesawat dengan beliau di satu keadaan. Ya. Loh, ada Bante di kursi VIP. Wah, Bante seleb ini pasti kursinya beda. Aku di kursi belakang, Gus. Padahal aku yang sok seleb di televisi-televisi itu. Waduh, aku sudah agak gonduk itu sebetulnya itu. Kalah berset-set sampean ya? Iya, kalah berlap-lap lah. Nah, Bante melihat saya, meresali saya, dan saya minta izin untuk duduk di belakang. Nggak minta izin, itu obat malu saja. Saya di belakang mengawal Bante. Nah, sebelum pesawat take off itu, ya sudah siap-siap itu, pramugari yang cantik-cantik itu, nanti saya juga konfirmasi, bagaimana perasaan Bante melihat pramugari yang cantik-cantik itu. Nah, Bante itu berjalan ke lorong pesawat itu, ke belakang. Saya bertanya-tanya, Bante mau ke kamar kecil. Ya. Ternyata kok nengok sana, nengok sini, mencari tempat duduk gugus. Waduh. Mas Pri, Bante, siap. Pindah datang ajeng. Gitu. Jadi beliau itu kayak flight attendant gitu loh. Iya. Minta saya. Loh, Bante ini ada aturannya, batin saya ya. Di pesawat ini kita nggak bisa suka-suka. Ini beda tempat duduk, beda harga, dan otoritas-otoritas harus kita patuhi. Sampun, tenang. Saya sudah persetujuan petugas air traffic control. Kira-kira gitulah. Jangan-jangan pesawatnya udah dibeli itu. Saya ditenteng lagi agar saya benar-benar nyaman dan percaya diri duduk bersama Bante itu di kursi VIP. Belum pernah-pernahnya ya Mas ya? Belum pernah.
Ini sebetulnya ada apa? Bante, monggo Bante. Monggo Bante, apakah ini juga masih yang celutak dan apa tadi itu? Grapyak. Grapyak itu. Monggo Bante. Ada satu maklumat, Mas. Maklumat dari seorang raja yang mengatakan begini. Barang siapa dapat menghormat, memuliakan orang lain, ia akan menjadi diri yang termulia dan terhormat. Iya. Sebaliknya, barang siapa yang mencela, yang menghina orang lain, ia sesungguhnya akan menjadi diri yang tercela dan terhina. Wah, lah padahal saya sering mencela Mas Pri, tapi maksud saya menghormati beliau sebenarnya. Kebongkar dosamu. Maklumat ini adalah dari Raja Asoka. Oh. Pengikut Sang Buddha yang taat hidup pada 200 tahun sebelum Masehi. Dari mana itu? Ya, Raja Asoka sebagai pengikut Sang Buddha yang taat, dia juga mendapat wejangan-wejangan dari ajaran Buddha. Oke. Karena itu membuat maklumat dan diberlakukan seluruh negerinya. Apa yang membuat Bante mengikuti maklumat itu apa, Bante? Karena saya juga sama-sama sebagai pengikut Sang Buddha. Nah, jadi pemeluk bukan pengikut. Jadi kalau tadi Gus Chandra mengatakan, apa itu hukum agama? Nah, kalau kita berbicara agama, coba perhatikan istilah yang paling banyak digunakan. Ada pengikut agama, ada pemeluk agama. Ya. Apa bedanya? Enggak semua pemeluk itu pengikut. Ya. Apa bedanya? Kalau pengikut, dia merasa perlu mengikuti petunjuknya, mendengar nasihatnya, meniru perilakunya. Itulah pengikut. Seolah-olah berjalan di belakangnya, mengikuti jejaknya. Itu pengikut. Kalau pemeluk? Kalau pemeluk itu tidak merasa terlalu perlu mengikuti petunjuknya, meniru perilakunya, mendengarkan nasihatnya. Karena cuma pemeluk, dan itu pun mengaku sebagai pemeluk, ya kalau perlu-perlu saja. Contohnya apa? Bantal peluk. Nah, itu kan dipakai hanya perlu-perlu saja. Karena itu banyak pemeluk agama, dia menempelkan label agama ketika perlu. Kalau tidak perlu, ya tidak ditempelkan. Apalagi dia mengikuti petunjuknya, meniru perilakunya, mendengarkan nasihatnya. Dari tadi Bante kok nyindir Mas Pri terus toh Bante? Loh, ini kan tidak ada sindir-mendir. Inilah yang namanya kenyataan yang kesunyataan, gitu kan? Jadi kesunyataan yang kenyataan itulah yang dibahas dalam banyak ajaran Buddha. Nah, jadi memuliakan itu tidak punya beban. Gitu. Nah, kalau tadi hubungannya dengan Darsiang dengan Pak Pri, itu kan barang siapa memberi mendapat lebih banyak, meliputi pemberian baik atau buruk sama hukumnya. Dapat lebih banyak Mas Pri. Itu makanya kalau mereka yang sudah mengerti, dia akan lebih banyak memberi daripada meminta. Semulia-mulianya yang meminta, masih lebih mulia yang memberi. Ini prinsipnya. Nah, kalau pramugari, wilayahnya Gus Chandra sama Pak Pri itu kan. Kalau Bante melihat itu sesuatu, ada istilahnya begini. Ada dua pilihan. Pilih foto full color atau pilih foto rongsen. Memang foto rongsen tidak menarik. Banyak orang yang memilih foto full color. Tapi ingat, seorang dokter menyembuhkan penyakit tidak dengan foto full color, tetapi dengan foto rongsen. Nah, bagaimana kita memandang sesuatu? Apapun yang saya lihat itu bukan hanya apa nampaknya, tetapi apa adanya. Wah, ora Sidoayu berarti.
Gitu Mas Pri, rohaniawan yang sesungguhnya tuh begitu, nggak kayak kita. Iya. Kamu. Lagi Gus, lagi. Iya, boleh. Boleh. Mau ketemu guru ini. Mau ketemu, saya ingin konfirmasi ini. Beliau itu punya 5 tahapan kredo gitu ya, yang itu diartikulasikan dalam bahasa Jawa. Ada 5 ek. 1, melek, terjaga. Ya. Kedua, golek, Ya. mencari. Ketiga, nyekek, makan. Oh, Itu bahasa Jawa yang Timur ya. sangat kasar. Ya. Jawa ngoko Ya. kasar lah ya, nyekek. Terus ini agak kasar juga, tapi grade-nya masih di bawah nyekek ya. Nelek. Nelek, ya. Buang hajat, ya. Terus yang kelima, ini kasar tapi lucu. Matek. Mata. Bante ini pinter banget bikin istilah-istilah ya Mas Pri ya? Iya. Ya, itu sebetulnya kan bedanya guru dengan murid kan begitu. Aduh. Nah, itulah makanya yang pertama kan melek. Melek ini kan hidup, bangun, sadar gitu kan. Bahwa ternyata kita itu masih hidup. Dan kemudian setelah kita itu sadar dan hidup, yang kedua itu golek. Nah, golek itu apa? Ya golek itu mencari, usaha. Ya. Jadi kalau kita mau minum air sumur, ya kita yang mendekat ke sumurnya, bukan sumurnya yang mendatangi peminumnya. Ya, betul. Nah, ini sebetulnya yang ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Agar mereka mempunyai wawasan berpikir bahwa kita tidak cukup hanya bergantung. Karena barang siapa suka bergantung kepada yang lain, nanti satu waktu akan gantung diri kalau tidak ada yang lain. Ya. Jadi nilai-nilainya potensi diri. Ya. Yang ketiga nyekek. Nah, nyekek itu kan makan. Dan yang keempat melek. Ya. Kalau kita sudah mencari lalu mempunyai, hendaknya digunakan untuk kebutuhan hidup, untuk kebutuhan sendiri, selebihnya bisa dibagikan. Jadi nelek itu sebetulnya arti filosofinya sangat dalam. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang gemar berdana, dia merasa tidak punya beban. Ya. Karena berdana itu disamakan sama dengan nelek. Oh. Bayangkan Mas, kalau hanya nyekek lalu tidak nelek, orang masuk rumah sakit. Ya. Ya kan? Nah, makanya nelek itu adalah melepas. Dan kalau dia melepaskan sesuatu, ya sudah lepas. Tidak lagi diingat-ingat. Oh ya. Ya seperti sampai bar nelek ngono kae apa ditengok-tengok rene ya ora ana. Ya. Nah, itulah kemuliaan hidup. Karena kualitas manusia hidup itu dari kemampuannya nelek. Kemampuannya melepaskan. Nah, yang kelima mate. Mate ini kan mati. Ya mati itu penghujung atau final atau penyelesaian sebuah proses. Nah, makanya kualitas seseorang akan bisa dilihat sesungguhnya tunggu nanti pada hari kematiannya. Pada hari kematiannya itu semakin banyak mendapatkan perhatian khalayak, berarti semakin baik kualitas hidupnya. Tapi kalau mati malah dionek-onek ya jangan. Apa harus mati wong kuwi ya biar mau biar ngono ya. Kalau tadi itu kan istilah yang jargon sehari-hari Mas. Ada istilahnya yang lebih tinggi. Yaitu dalam kehidupan ini peringkat kualitas kehidupannya adalah kalau saya ucapkan dengan istilah yang puisi 5 al. Yang pertama namanya seksual. Wah, ini penting. Yang kedua namanya intelektual. Yang ketiga namanya material.
yang kelima namanya, yang keempat Empat. sosial, yang kelima namanya spiritual. Nah, jadi kayak kalau ini dibuatkan satu skema seperti piramid segitiga sama sisi. Ya. Kemudian kalau dihiris-hiris secara horizontal, masing-masing bagian itu akan menjadi gambaran kualitas kehidupan. Bawah besar, makin ke atas makin kecil. Dan yang paling atas tinggal satu titik. Nah, karena itu paling bawah istilahnya adalah seksual. Ya. Hidup pada dasarnya cuma makan, minum, berkembang biak. Sudah tidak ada yang lain lagi. Hidup ya begitu itu. Jadi kalau saya ngomong seksual ya jangan ngeres dulu, wong ini puisi. Itu puisi ngeres itu ada nggak ya? Nah yang kedua, kalau manusia ini kepingin meningkat kualitas hidupnya ya harus berdaya upaya, ya harus golek tadi, golek ilmu, golek kawero. Lho sampeyan iso kaya ngono ki lak mergo ilmune. Ya. Ya toh, Mas Pri Silorejo nganti ceritane kaya ngono kae waktu sekolah kae. Nah, kan ya golek ilmu ta kuwi. Nah, itu bedane orang terpelajar karo orang kurang ajar. Nah, gitu kan. Ya. Dengan kemampuan intelektual akan menjadi kesempatan untuk mendapatkan material. Nah, makanya itu bedanya nek wong pinter kerja gawe otak, nek kurang pinter kerja gawe otot. Oh. Otot sama otak kan beda. Ya. Kuli panggul, wah, gotong berkeringet sak jagung, bayarannya piro? 5.000. Tapi nek wong pinter-pinter menggunakan otak, cukup dengan ujung pena, kiri-kiri 5 miliar. Wah, di mana itu mau saya? Material ini bisa mengubah kepribadian secara individual. Dia akan menjadi berubah karena materi. Dulu ketika masih ebret-ebret, begitu sudah mulai mempunyai materi, beda jalannya lain, nak ngomong sama temen ada pakai janggut, gitu kan. Nah, karena itu kualitas manusia nanti akan bisa dinilai dari responsifnya terhadap lingkungan. Sosialnya terhadap lingkungan. Semakin mempunyai kepekaan terhadap lingkungan, ya artinya dia akan semakin baik nilai kualitas hidupnya. Nah, kalau nanti sosialnya baik, ini menjadi pintu masuk ke ruang spiritual. Berarti spiritualitas itu masuknya dari pintu sosial, Bante? Ya, jadi spiritual itu ruangnya paling atas. Maka jumlahnya paling sedikit. Tapi ingat, jumlahnya sedikit, volumenya kecil, sedikit, tapi tempatnya paling atas. Kelihatan dari semua arah. Itulah sebabnya orang-orang spiritual selalu mendapatkan tempat tersendiri dan terhormat. Oh, optimis Gus kita. Ya, kita punya kesempatan Mas Ri. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa senang mengenang hatimu.
Lagi Gus, lagi. Ya, boleh. Sampai kita seneng banget itu karyawan Bante. Kami turun dari pesawat, ya, masih bersama-sama sampai pintu keluar. Ya. Ketemu guru itu sangat ingin mengabadikan momen itu. Ya, saya itu menahan ketidakenakan hati mau minta foto bareng sebetulnya. Ya. Tetapi ragu-ragu. Nah, di saat saya ragu-ragu ini, Bante itu minta foto bareng. Wah, ini gimana penjelasannya Bante? Ya. Kok malah Bante yang ngersake gitu toh? Iya. Sama dengan Gus Chandra waktu ketemu pertama kae. Ya kuwi itu yang diceritake. Jaluk foto malah ketapel karo Bante. Wah itu nek lingkungan yang biara wah kena sanksi itu sebetulnya. Oh. Nah, jadi sama dengan Mas Pri juga. Inilah kelebihannya. Bante itu bisa membaca pikiran. Makanya udah sembarangan loh karo Bante. Aku harap maido ra sida, Mas. Lagi ya. Wah, lagi. Apa lagi? Saya sudah rampung dilatih ceramah beliau di wihara di Semarang. Usai ceramah, beliau memberi tas berisi barang-barang. Yang barangnya itu saya tidak tahu. Tapi Bante itu seperti meneror rasa penasaran saya dan rasa excitement saya gitu loh kepada barang-barang. Ini kan ya tadi antara grapyak dan celutak itu. Ya. Kalau kita terbiasa ceramah-ceramah undangan-undangan yang macam-macam itu kan kita sudah hafal isi-isinya itu ya. Ya. Pura-puranya ini lalu terakhir amplop gitu ya. Iya. Udah ketahuan polanya ya. Polanya ketahuan. Nah ini barang itu nggak rampung-rampung, Gus. Bante mengambil barang-barang itu sendiri. Ya. Satu berikan. Wah ini bagus-bagus barangnya itu. Lalu ngambil lagi ini, ngambil lagi ini. Itu nyaris bermacam-macam item itu. Nah saya kan nunggu yang terakhir itu apa gitu. Saya sudah tidak sabar karena barangnya terlalu banyak kok nggak rampung-rampung. Saya nggak sabar, saya longok itu isi tasnya itu. Ini apa barang yang paling berharga di tas ini? Karena respon wihara waktu itu agak crowd, agak gaduh gitu ya melihat ulah saya ini. Saya tidak tahu apakah saya ini sopan atau wajar atau memang respon itu yang dikehendaki oleh Bante. Kira-kira gitu. Karena seperti digoda itu loh Gus saya. Abang langsung diberikan gitu saja kenapa sih? Kok satu. Agak sabar aku longok gini nih. Monggo Bante. Jadi para guru biasanya kalau memberikan sesuatu bukan pada nilai barangnya, tetapi nilai pesannya. Jadi itu dalam rangka membangun sebuah pesan dan kesan. Itulah tujuannya. Lalu yang terakhir diberikan, ini satu-satunya di dunia. Dan ini adalah hal yang istimewa. Karena itu demi kesayangan, maka saya harus berikan. Dan ini satu-satunya di dunia. Kalau ada yang lain, palsu. Boleh satu lagi? Yes, boleh. Sampai kangen banget sama Bante. Beliau rawuh ke rumah. Ya, oh ya? Rawuh ke rumah. Wah. Saya sudah deg-degan karena waktu perjalanan itu saya ingin beliau tidak rawuh ke rumah. Oh iya, pasti itu udah kelihatan dari watekmu. Karena berat toh kedatangan pribadi agung itu berat toh Gus. Iya. Nanti suguhan saya salah, nanti kursi saya kurang layak, itu bermacam-macam konflik lah. Tapi saya sebenarnya bermaksud mengintimidasi beliau agar tidak mampir gitu loh. Murid kurang ajar. Agar saya mengantar dulu beliau, lalu driver baru mengantar saya, kira-kira gitu loh. Sepanjang perjalanan sudah aku intimidasi sebetulnya dengan berbagai caraku. Gagal. Ini nekat ini guru ini, kira-kira gitu. Saya sangat tidak siap kedatangan guru itu. Tapi karena momentumnya memang harus terjadi, murid ini kan juga
harus punya bakat makelar. Agar sesuatu termanfaatkan secara optimal gitu loh, Gus. Iya. Sampean kan sering ke rumahku, ya. Ya. Di tanah sebelah itu saya sangat menginginkannya. Waktu itu belum tanah kami. Ya, oke. Ini ada guru besar rawuh. Ini tak tes kesaktiannya. Kurang ajar itu Bante. Aku sambat pada beliau. Ya. Bante, saya sangat jatuh cinta kepada tanah di sebelah ini. Mbok didoakan. Ini kalau tidak kabul, Bante tidak sakti. Kira-kira kalau batin saya itu. Ya nanti kapan-kapan tak aturi ke rumah saya, nanti rumah tetangga tak duding ya Bante, saya pengen itu. Kalau ngerti aku dulu itu doa beliau terkabul, itu trikmu udah aku lakukan ke tetangga-tetangga itu. Sayang aku waktu itu sedang ini sakti bener gak ya kira-kira itu. Pripun itu Bante? Kok bisa begitu Bante? Saya lupa itu cara Bante mendoakan. Ya cuma senyum-senyum saja beliau ini. Tetapi mengisyaratkan ya monggo kalau memang diinginkan. Kira-kira gitulah. Kamu kan ngerti Gus, itu tanah itu sekarang dihadiahkan Tuhan ke keluarga. Iya, betul. Pripun itu Bante? Yang terjadi pada waktu itu apa Bante? Nah ini sebetulnya yang saya tunggu-tunggu. Saya juga sudah dengar seriwing-seriwing. Kalau tanah itu ternyata bisa dicapai, bisa dimiliki oleh Mas Pri. Nah, cuma sudah begitu tuh kayak matur nuwun ya ora. Nah, itu. Malah iki saya baik mingsak saya baik yo ngarep-ngarep dimatur nuwuni. Bagaimana sih Tuhan yang Maha Esa sing dijaluki wong sak donya kae. Nek kabel iki lali karo sing dijaluki. Ning nek gagal ngonek-ngonek ki sepanjang umur. Iki nek aku bangetan tok. syukur. Lah wong sak aku ini ngraita ngono bagaimana saya bayang sak Tuhan itu loh. Tapi yang jelas ya saya turut bersyukur bahwa ternyata itu terkabul dan bisa menjadi kenyataan. Tapi pada waktu itu Bante memang berdoa atau bagaimana Bante? Yo sebagai orang tua. Ini bedanya orang tua dengan orang muda. Gitu kan? Bedanya apa? Kalau orang tua sudah pernah menjadi muda, tapi kalau orang muda belum pernah jadi tua. Belum tentu itu Mas Pi memang ada rencana mati muda kok Bante. Kalau belum makanya gitu kan. Kurang ajar iki ya sing nganggo ukuran to lele. Guru pernah jadi murid, tapi tidak semua murid pernah jadi guru. Ya. Nah sekarang di dalam sejarah peradaban sebuah kehidupan, siapa orang yang berjasa secara langsung? Satu adalah ayah ibu kandung, yang kedua adalah guru. Karena itu ada istilah bahasa Melayu, ayah ibu itu guru di rumah. Bapak ibu guru adalah ayah ibu di sekolah. Karena itu anak ini menjadi terpelajar atau kurang ajar, ini sebetulnya menjadi tanggung jawab orang tua kandung dan para guru. Karena nasihat yang sama diberikan, lebih didengar anak-anak nasihat dari gurunya daripada dari orang tuanya. Ini harus hati-hati mencarikan guru buat anak. Nah, yang menarik, setiap orang tua itu selalu menginginkan anaknya yang menjadi yang terbaik pada zamannya. Sejahat-jahatnya orang tua tidak ingin anaknya menjadi jahat. Sebodohnya orang tua tidak ingin anaknya menjadi bodoh. Segagal-gagalnya orang tua tidak ingin anaknya menjadi gagal. Begitu juga guru. Kalau guru yang tenanan, coba gurunya tenanan gitu kan. Nah karena itulah pada waktu itu kan saya ngelihat mimi Mas Pri ini kan ketok banget apa jenenge lepo ingin tenan karo tanah. Makanya sak punyanya itu ya ini untuk anak saya, ini untuk murid saya. Begitu. Aku nggak berani cerita lagi, kok nak dikira ora iso matur nuwun. Loh, dari deretan ceritamu tadi memang nggak ada matur nuwunnya sama sekali ya Mas Pri? Aduh. Wah, kamu yang murid capopo. Bante, saya mau nanya Bante.
Tapi apa yang menjadi pemikiran Bante ketika Bante kok kerso menerima saya, Mas Pri sebagai murid-murid Bante itu melihat kami berdua seperti apa toh Bante? Nah, sebetulnya guru terbaik itu kalau bisa punya murid terjelek. Salah takon. Waduh. Loh, tapi saya sekarang udah lebih bagus Bante, udah lebih baik. Tutup aja Gus siarannya. Iya. Karena kan banyak kisah tuh itu. Jadi ada kisah Zen. Ada seorang guru yang selalu bersama dengan para muridnya kemana-mana. Satu kali, sebuah perjalanan ini murid-murid yang lain mengusulkan kepada guru. Guru, kami semua sepakat usul kepada guru. Seyogianya untuk perjalanan kali ini tidak mengajak murid yang satu itu. Ya. Yang bawel, yang rewel, yang bikin jengkel gitu kan. Pokoknya tidak ada pilihan. Tapi guru tetap mengajak serta. Dan itu sering terjadi. Sampai akhirnya murid-murid yang baik lainnya itu dengan sungguh-sungguh memohon penjelasan dari guru. Wong teman-teman sesama murid saja begitu jengkel. Ya. Ini bagaimana guru gitu kan? Ternyata apa jawaban guru? Dia yang menjengkelkan itu adalah murid saya yang saya jadikan guru yang terbaik. Alhamdulillah. Berarti kita guru terbaik Mas Pri, alhamdulillah. Berarti jasa kita besar sekali loh. Iya. Dalam mendewasakan Bante ya Mas. Ya artinya kalau guru lalu punya murid yang menjengkelkan sampai gurunya tidak jengkel, loh itu kan ya wis artinya kesabaran guru itu teruji dan terbukti. Nah kalau saya terus jengkel kan ya wis enggak mau ketemu lagi karo sampean-sampean ini. Tapi Gus, omong-omong fakta ini menginspirasi saya karena tanah di sebelah itu ada lagi Gus. Lu tanam buri omahku omboy. Lah pripun niku Bante? Tapi begini biasanya, kan ada kisah pemanjat pohon kelapa. Satu waktu dia manjat pohon kelapa itu kebetulan pohonnya cukup tinggi sekali. Tanpa dirasa begitu sampai di atas, begitu melongo ke bawah, dia nggak berani turun, Gus. Wah, lalu dia mohon kepada yang termohon itu. Selamatkan saya. Kalau saya bisa turun pohon kelapa yang ketinggian ini sampai menginjak tanah dengan selamat, saya akan pesta potong sapi. Wah, gitu kan? Akhirnya dia turun pelan-pelan. Begitu menuruni pohon kelapa ini, kira-kira sampai di pertengahan, dia melongok ke atas. Loh, kok ternyata sudah turun ya? Tanpa dirasa ini, terus dia melongok, loh kok sudah dapat setengah ya? Ah, kalau begini nggak perlu sapi ini, ya cukup kambing lah kalau begini. Akhirnya turun pelan-pelan, dapat 3/4. Loh, tanahnya kok semakin dekat, ternyata juga selamat. Ini kalau begini persoalannya nggak perlu kambing, kemahalan, ini cukup ayam saja lah kira-kira gitu. Turun lagi, dan betul-betul dapat turun, kembali menginjakkan kaki di tanah dengan selamat. Apa yang terjadi? Lah kalau cuma begini ya nggak perlu pesta. Saya khawatir nek begitu itu nanti. Lah. Ora sanggup sugih kowe, Mas. Ora sanggup sugih. Waduh. Itu Bante mempertegas bahwa Mas Pri itu enggak grapiak tapi celutak. Tapi yang jelas, saya ketemu seorang sahabat yang dia itu sangat familiar, memperlakukan sahabatnya itu dengan sangat ramah, tetapi tidak remeh. Saya perhatikan apa kuncinya. Beliau menyatakan bahwa setiap orang yang saya jumpai pasti mempunyai kelebihan yang saya tidak miliki. Ya. Selanjutnya menjadi kunci sebuah persahabatan yang karib, yang dekat, bahkan tanpa sekat.
dengan cara berpikirnya bahwa setiap orang yang saya jumpai pasti mempunyai kelebihan yang saya tidak miliki. Ya. Tapi Mas Priges ini kelebihan satu-satunya adalah kelebihan kekurangan, Bante. Kekurangan kelebihan ya Mas Pri. Ora urusan. Jadi kurangnya sampai lebih-lebih ngono ya. Iya. Kita mau ketemu dengan Bante. Pertanyaan saya sejak dulu yang mungkin juga belum Bante jawab. Tentang bagaimana kita bertumbuh secara spiritual itu dengan jalan meditasi, Bante. Meditasinya Bante itu seperti apa? Yang bisa kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh, Bante. Ya. Jangan yang berat-berat. Meditasi ini kan bahasa barat. Oke. Bahasa asalnya itu sebenarnya samadhi. Sampai di Jawa menjadi semedi. Oke, ya. Tapi bahasa asalnya itu bawana atau samadhi. Samadhi ini terdiri dari dua suku kata, sama adi atau sama ada. Karena bahasa Pali ini ada jenis pria, jenis perempuan, dan netral gitu. Artinya apa? Kita menyamakan dari semua yang ada. Itulah meditasi yang sesungguhnya. Oke. Maka kalau di dalam Javanologi, orang tua-tua dulu itu banyak istilah. Tapi ada satu titik simpulnya. Itu sebetulnya buah dari samadhi. Apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, tapi yang diutamakan oleh guru adalah hasilnya, kelulusannya, gitu kan? Nah, buah dari meditasi itu apa? Yaitu sumeleh. Oke. Orang tua dulu itu wong urip kuwi sing sumeleh. Sumeleh itu apa? Sumeleh itu terdiri dari orang gumunan, orang ketan, ora dumeh. Mula uripe dadi sumeleh, kan gitu. Nah, nanti bentuknya adalah menjadi orang yang bisa merasa, bukan hanya merasa bisa. Wah. Ya. Tanya. Ya. Wah, ini kayak siaran webinar, main nanti angkat tangan enggak ada. Bante, niki kan musim pandemi Covid. Bante ajrih, gelisah, kecil hati, tidak melihat ujian ini sebagai seorang pribadi. Kalau tidak gelisah, kami diberi rujukan agar kami meniru kualitas itu. Kok serius men pertanyaanmu? Oh iya, serius. Soalnya aku ya pedih. Ya. Ada satu istilah, tidak perlu terlalu khawatir ketika menghadapi kekhawatiran. Itu satu. Ya. Kalau menghadapi soal-soal sulit rumit yang menjadi persoalan, serahkan kepada Sang Maha Pencipta, pikiran kita sendiri. Karena itu, kalau tidak berpikir tentang sesuatu, adakah sesuatu itu? Nggak paham Mas Pri, jelas nggak paham. Ketok le orang ngerti ngono. Ya orang berusaha tetap ora paham. Semuanya bergantung pikiran Mas Pri. Kalau sampean memikirkan itu ada, maka ada. Kalau nggak ada, maka nggak ada. Gitu nggak Bante? Jadi kalau kita berbicara wilayah pikiran, tapi ini kan tidak cukup hanya berpikiran. Ya. Ini kan situasional. Karena itulah saya juga pernah diajak pada waktu bulan-bulan April atau Mei
Diajak berbicara sama LIPI, bagaimana pandangan agama Buddha terhadap COVID ini. Saya mengatakan ini memang ada. Dan ini adalah sebuah bencana kemanusiaan, bukan bencana politik sebagian orang. Karena ini kebenaran kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab secara bersama sebagai manusia. Manusia-manusia akan diuji tingkat kemanusiaannya. Kualitas kemanusiaan bisa diukur dari responsifnya. Kemuliaannya manusia adalah ketika dia itu mempunyai responsif untuk saling tolong-menolong, meringankan beban. Karena itulah orang-orang yang masih belum kehilangan kemanusiaan tentang sesuatu itu tidak harus dipanggil, tapi dia merasa terpanggil. Ya. Biasanya alam semesta, kalau manusia sudah pada bergeser dari kemanusiaannya, lalu bahasa bisi alam bercerita. Bahasa bisi alam memberi warning. Bahasa bisi alam memberi peringatan. Sesuai dengan caranya alam semesta. Salah satu bentuknya adalah bencana. Yang oleh orang awam dikatakan bencana. Apa banjir, apa gempa bumi, apa tsunami. Begitu bencana alam terjadi, manusia-manusia yang tidak kehilangan kemanusiaannya, dia berduyun-duyun untuk membantu. Lepas dari status latar belakang sosial, ekonomi, budaya, juga agama. Ya. Tapi kalau manusia sudah kehilangan kemanusiaannya, apa yang kelihatan? Sifat kemuliaannya yang menjadi tolong menolong berubah menjadi tolong menyolong. Wah. Ya. Nah, karena itulah pada waktu bersama dengan LIPI kan ya masing-masing agama pada menunjukkan pernyataannya. Udah sejak lama mempunyai satu pernyataan bahwa kesemuanya itu diberlakukan dengan sangat hormat. Apa pernyataan Buddha terhadap yang ada ini? Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup atau makhluk mati. Lalu makhluk-makhluk ini yang tinggal di air, di darat, di puncak gunung, di atas pohon, maupun yang di angkasa. Makhluk yang lahir dari rahim, dari telur, lembab, atau spontan, yang berkaki 2, yang berkaki 4, berkaki banyak, yang tidak berkaki. Semoga semua berbahagia. Ya. Nah, karena itu urusan pandemi yang tadi dikatakan itu, karena ini bencana kemanusiaan, organisasi dunia yang berbicara tentang kesehatan, yaitu namanya WHO punya pernyataan bencana kemanusiaan yang melanda hampir ke seluruh dunia. Yang menarik, negara-negara yang mayoritas cara berpikir secara Buddhis kena dampaknya tipis. Ini pernyataan WHO. Dan bulan Mei atau Juni itu WHO sudah membuat satu pernyataan yang dirilis bahwa negara yang lebih dulu dinyatakan clear lepas dari pandemi itu adalah Vietnam. Diakui atau tidak, Vietnam di sana banyak orang yang menganut cara berpikir Buddhis. Bukan agama loh Mas, ini Buddhis loh ya. Ya. Nah, karena itulah tadi itu ada hukum adat, hukum negara, lalu hukum alam semesta. Kenapa enggak pakai hukum agama? Karena Sang Buddha membedakan hukum ini. Gitu. Nah, hukum agama ya hukumnya itu tradisi dan budaya. Karena itu tidak aneh kalau kemudian satu agama, satu pendiri, satu bahasa, satu kitab suci, tapi menjadi begitu sangat varian. Karena agama-agama itu ya tadi tumbuh merajak bersama dengan tradisi dan kebudayaan. Seperti bola karet yang gelinding di pasir. Semakin jauh menggelinding, semakin tebal pasirnya. Dan banyak orang tidak tahu lagi kalau itu sebetulnya bola karet, yang dilihat adalah bola pasir. Nah, karena itulah WHO menyatakan adalah
bukan agama Buddha, tapi cara berpikir Buddhis. Bisa saja Gus Chandra, bisa saja Wak Prigies ini lebih Buddhis dari orang Buddha cara berpikirnya. Yang saya nilai orang-orang ini, orang dua-dua yang mengagumkan ini kan ini orang cerdas, kerja keras, totalitas, ikhlas dan waras kan gitu. Ya, jadi sikap kita terhadap virus COVID-19 yang merupakan makhluk juga ini Bante, itu harus bagaimana Bante? Kalau kita memperlakukan sesuatu dengan baik, diperlakukan dengan cara baik-baik demi kebaikan, masa tidak ada satupun yang menjadi baik. Begitu sebaliknya, kalau melakukan sesuatu dengan keras, dengan kekerasan, apa nggak semuanya menjadi keras? Nah kadang-kadang ini bedanya pola berpikir. Ya. Dulu ada seorang filsuf dunia yang terkenal yang membedakan orang bijaksana dengan orang yang masih dungu. Dungu itu konservatif, konservatif itu dungu. Di sini orang dungu, belum wisdom ini ya, orang dungu adalah selalu menyalahkan orang lain. Ya. Orang yang setengah wisdom, setengah bijaksana mau menyalahkan dirinya sendiri. Orang yang sudah cerah, orang yang sudah bijaksana penuh, dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Hanya orang-orang bodoh yang senang mempersoalkan soal yang sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan. Apalagi soal dijual belikan. Iya. Berarti orang yang sudah wisdom itu bahkan sudah tidak menyalahkan dirinya sendiri lagi Bante ya? Ya, tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena tadi itu semua kan ada hukumnya. Ya. Hukum adat, hukum negara, hukum alam semesta. Hukum adat dibuat oleh siapa yang bersuara keras, bersuara kuat, dan berani nekat. Karena itu hukum adat berlaku lokal. Oke. Yang kedua hukum negara dibuat oleh rakyat dan pemerintah negara yang bersangkutan berlaku nasional. Hukum alam semesta tidak ada yang membuat tanpa awal tanpa akhir. Kudu bakok mukolawatul khawadisi. Wah. Karena itu berlaku universal. Pesan yang disampaikan oleh Sang Buddha, kenali dan pahami hukum-hukum itu. Ya. Oleh karena barang siapa bekerja sesuai dengan hukum, dia akan berada di tempat yang pasti dan aman. Sebaliknya, barang siapa bekerja menyimpang dari hukum, dia akan menjadi korban keadaan. Ya. Wah, padet berisi nih Mas Pri. Ora rugi yo ini ora rugi. Ora rugi. Ora wali takon meneh. Saya punya pertanyaan sederhana Bante tentang foto-foto yang di belakang Bante itu. Bante bertemu dengan Paus, kemudian ada Gus Dur juga itu Bante ya? Ya kayak Gus Dur. Iya, itu perjalanan keliling dunia bertemu dengan orang-orang hebat itu bagaimana ceritanya dulu itu Bante? Sampai membuat Bante Damosubo ini semakin arif dan bijaksana ini dulu awalnya bagaimana Bante? Wah, saya juga tidak mengerti itu kan hadir dan mengalir. Oke. Kalau itu mimpi ya tidurnya kapan? Kalau itu direncanakan rasanya juga tidak cukup modal untuk bernalar itu. Tapi semua ini terjadi dengan begitu saja. Tapi yang jelas saya rasakan, ya semua itu terjadi sesuai dengan hukumnya. Iya. Itu siapa saja itu Bante? Saya Thomas Puri sampean nangin ya. Sabar. Itu ada Paus, ada Gus Dur, terus siapa lagi Bante? Ada Gus Dur, kemudian itu ada Pak JK, Pak Murdiono, ada Pak Harto, ada dengan Pak Said Agil dan lain-lain itu. Ini ada Sultan Ternate, mendiang almarhum, ada pastor gitu kan. Mas Pri apa Mas Pri? Tanya apa? Ini mungkin pertanyaanku yang penghabisan ya Gus ya. Dengan sebuah kearifan yang panjang, kebijaksanaan yang
demikian berlapis-lapis sampai di tingkat yang berpotret-potret di belakang Bante tadi itu, saya akan mengkerucutkan dengan sebuah keingintahuan. Ya. Apakah pribadi-pribadi sekualitas Bante ini masih sering migrain, watuk, susah tidur, pegelinu, asam urat, anyang-anyangan ya. Monggo Bante, wis bariki aku ora takone wis. Tapi kalau ya watuk itu ya kadang-kadang ya watuk. Tapi kalaupun watuk tidak terlalu khawatir. Sebab apa? Watuk berbeda dengan watak. Watak beda dengan watuk. Gitu toh Mas? Ya. Bedanya apa? Kalau watuk bisa disembuhkan, tapi kalau watak sulit diobati. Oh, Mas Pri. Apalagi kalau wataknya watuk-watuk. Nah, itu. Lalu pertanyaannya Mas Pri itu juga ada ditanyakan. Apakah Bante itu juga bisa stres? Oh bisa. Loh. Nah kalau Bante stres ngurusi apa? Nggak ngurus rumah tangga, nggak ngurusi anak bojo, kan? Ya. Pangan ya mengopo anane kuwi bae nek ono, ora ono ya wis ora mangan gitu kan. Ya kok stres ta Bante? Oh iya, jangan dikira. Dulu saya juga membayangkan begitu sebelum jadi biku. Wah, biku itu kehidupan sangat damai. Tidak ada ketegangan, bahkan tidak pernah. Tapi ternyata kita menjadi biku dan baru 35 tahun jadi biku ini. Ternyata biku itu juga bisa. Loh Bante, lah kalau biku sering stres siapa? Biku itu stresnya ya mikiri orang-orang stres ini. Salah meneh pertanyaanmu. Wis rasa takon wae. Biasanya masyarakat pada umumnya kalau ada kesulitan, ada masalah yang tidak bisa dipecahkan sendiri, itu carinya kepada Bante. Urusan dapur, urusan tidur, sampai yang luhur gubernur, wah itu kepada Bante. Nah, tapi masalahnya, kalau persoalan sudah selesai, banyak lagi yang tidak kepada Bante. Ya, persis kayak PGS tadi, matur nuwun aja tidak ya Bante ya? Aku kayaknya dulu sudah ber-SMS, cuman nggak dibalas kok. Nggak nyampe SMS-mu, nggak ada pulsanya ya? Murah, mau gue SMS orang dibayari, aku ya. Bante, saya pasti punya 2 pertanyaan Bante dalam perjumpaan kita ini. Pertama, Bante ini kan berpakaian sangat bersahaja. Kainnya itu kain apa namanya Bante? Kemudian pergantiannya setiap periode yang seperti apa Bante? Apakah juga ada upacara tertentunya? Itu dulu Bante. Kain ini bahasa asalnya namanya ciwara. Ciwara. Tapi diterjemahkan dalam bahasa umum jubah. Oke. Karena itu kalau biku lepas jubah, artinya pakai jubahnya kebalik. Sebab kalau jubah dibalik kan jadi baju. Ya. Nah ini bentuknya adalah kain lembaran, ukuran sekian meter, sekian 1 lembar saja. Ya. Kemudian cara pakainya digulung, lalu disempitkan di sini. Nah, jadi ini harus dijaga, dipegangi. Kalau ini lepas, ya buyar semua. Itu nggak ada dalemannya berarti Bante ya? Ya, makanya kalau kita baru-baru jadi biku, ya itu kesulitan. Ini kok merucut-merucut, ini melorot-melorot, kadang-kadang cupet, tidak iso dinggo, nggak gitu. Tapi kalau kita sudah pakai lama, ya akhirnya menjadi satu keterampilan. Nah, kadang-kadang ditanyakan itu warna. Warnanya ada yang gelap, ada yang terang, ada yang merah, ada yang ungu, misalnya begitu. Nah, ini dulu kain itu dipungut dari pembungkus jenazah. Oh, ini tradisi pada India pada zaman lama. Jadi kalau ada pembakaran jenazah, kain pembungkusnya itu ditembung oleh para biku. Ketimbang diobong begitu saja, bolehkah kami pungut gunakan untuk dipakai para biku? Dan keluarga mengizinkan. Nah sekarang dari warna-warni kain yang bervariasi tadi, bagaimana supaya menjadi sama, lalu di color, diwarnai. Dulu belum ada naptul atau sudah color pabrik seperti sekarang. Jadi dulu namanya dicelup. Nah untuk memberi warna ini terdiri dari rempah-rempah. Nah ada kulit kayu, ada kulit buah gitu, atau daun-daunan direbus menjadi satu.
Nah, karena itulah warnanya menjadi bervariasi. Kalau kuning ya seperti ini tidak lebih terang dari kuning kayu nangka. Ya. Kalau merah tidak lebih merah dari kulit manggis. Kalau hijau tidak lebih dari hijau daun. Itu filosofinya masing-masing? Nah, itu hanya tadi itu pengaruh color. Jadi tidak berarti kalau yang sekian tahun warnanya begini, ya itu tidak berpengaruh pada kualitas, tetapi ini karena proses pewarnaan yang komposisinya tidak selalu sama. Jadi ini tidak membedakan kalau misalnya sebelah saya warnanya lebih gelap gitu kan, apa membedakan dengan yang lebih terang, tidak mempengaruhi kualitas. Pergantiannya Bante, setiap periode apa Bante? Atau ada upacaranya juga gitu? Ada. Nah, nanti tanggal 2 Oktober di sini akan dibuat proses pergantian baju ini. Iya, iya. Nanti saya undang aja lah. Saya saja Bante pergi jangan diundang. Bang cerita neng kene mendingan sampai diundang aja nanti. Ya. Pertanyaan kedua Bante, untuk manusia berkualitas rohani seperti Bante ini, itu kan belum tentu selalu ada setiap tahunnya atau bahkan setiap dekadenya. Awal dari pemikiran selibat ini apa Bante? Kalau seandainya Bante ini berketurunan kan kira-kira secara biologis juga akan menurunkan anak-anak yang punya kualitas spiritual yang sehebat Bante. Anak itu kan ada macam-macam. Yeah. Ada anak secara biologis, ada anak secara akademis. Ya. Nah, sekarang kenapa Buddha Gautama lalu memilih pola hidup seperti ini, dan itu tradisi para biku sejak zaman lama. Ya. Oleh karena satu, biku nanti kan akan menjadi teladan, biku akan menjadi panutan oleh umat, oleh masyarakat, dan dia mengajar, mendidik, mengarahkan, membentuk, mendorong, memberi informasi, memberikan persuasi, memberikan solusi, dan memberikan rekreasi. Nah, yang jelas sebagai panutan, sebagai pemimpin, seyogianya dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau panutan pemimpin belum selesai dengan dirinya sendiri, nanti akan menciptakan lebih banyak masalah. Masalah dalam dirinya belum selesai, ngajari orang, masalahnya ikut diajarkan kepada orang, akhirnya menjadi belah sel kemana-mana, isinya cuma masalah. Jadi kalau mau cari pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Wah, luar biasa ya. Dengan kebutuhan yang mudah dijangkau. Sebab kalau nanti kebutuhannya itu tidak mudah dijangkau, akan menyulitkan dirinya sendiri, juga menyulitkan orang lain. Nah, kadang-kadang itu orang berpikir, wah Bante ini di konronore ini, wah piye lah, ini sak traman modelnya 50.000, apa 500.000, apa 50 juta, kayak apa? Coba, saya setiap mendengar Mas Pri hari ini baru keluar satu kali namanya kata honor. Biasanya satu sesi itu wah kata honor itu berkurang. Ini karena khusus Bante nggak ada honornya kayak Mas Pria. Ya. Ini sering kunjungannya itu seperti jahe langkung. Datang tak diundang. Pulang tidak diantar. Sampai di tempat hanya disuguhi kembang. Itu aja. Makanya tadi Mas Pri itu ketika Bante dipersilahkan ke rumah, saya tahu kok pasti milih jamnya sore. Sebab kalau jamnya pagi dia mesti harus menyediakan makanan untuk Bante. Tapi karena sore kan gratis, ini cerdas, ini good idea. Sudah di luar jam makan Mas Pri. Iya. Penutupnya Bante, kalau kami ini gondrong seperti ini, apakah mungkin menjadi makhluk spiritual seperti Bante? Kalau syaratnya harus potong rambut susah Bante, apalagi gundul gitu Bante. Ini kan juga memudahkan perawatan, lalu meringankan beban kebutuhan. Dengan gundul seperti ini, kita ready 24 jam. Coba kalau kita itu tidak gundul, mau keluar rumah,
mari noto rambut, mari jungkasan, mari kelabangan. Ya kan? Kemudian kalau kita berkeluarga, pasti yang dipikir mesti keluarganya sendiri lebih dulu. Oleh karena kita itu tidak berkeluarga, maka hidup kita itu sudah digunakan untuk orang lain. Karena itulah yang perlu dicatat, barang siapa mau bekerja untuk orang lain, dirinya menjadi milik orang banyak. Nah dulu para pahlawan berpikirnya begitu. Para negarawan pikirnya begitu. Kalau para sufi? Para sufi. Nah, saya mau ditanya sama Gus Chandra itu. Mas Pri, apa lagi Mas Pri? Enggak, aku semakin panjang siaran ini aku semakin malu ya Gus. Ternyata kita jauh ya Mas ya. Jauh dari ekspektasi untuk mencapai manusia rohani itu sangat jauh. Iya. Terima kasih Bante atas waktunya, atas pelajarannya, atas nilai-nilai luhur yang sudah disampaikan. Semoga kami para murid ini bisa mengikuti Bante walaupun sangat jauh di belakangnya. Matur nuwun, sugeng dalu, rahayu Bante. Kalau ada yang lebih disimpan, kalau ada yang kurang ditambahi. Dan jangan lupa matur nuwun Mas Pri. Bante, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.